Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Torel Fatah 102.22065. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kode PR3 saya. Nah, di sini kita bisa lihat ini kode 3A. Nah, kode 3A ini ada 4 digit itu untuk merepresentasikan angka di masing-masing segmen 7 segmen display yang ada 4 ini. Lalu setelahnya ada variabel inisialisasi lainnya. Terus di bawah ini intinya adalah sebuah multiplexer supaya ini 44 ini bisa dikontrol oleh hanya 174 LS47. Ini kita bisa run sekarang di build misalnya. Terus di run 1234. Kita ganti misalnya ini ke 4. Nanti pas di build bakalan ganti. Iya, begitu. Nah, tapi kode ini minggu lalu, sekarang yang ini minggu lalu. Sekarang saya udah buat improve versionnya dengan multiplexer yang lebih baik dan pakai switch, tidak elif. Oke, ini kode saya yang baru, 3A yang baru. 3C ini, cowok. Waduh, iya. Oke, ini kode saya yang terbaru. Itu ada seperti tadi, tapi kita pakai char supaya lebih hemat memori. Lalu ini multiplexernya, itu if yang tadi itu sudah, if yang ini sudah diganti sama switch. Nah, kenapa switch? Karena switch ini dia ada hash table lookup. Nah, jadi kalau kita generate kode switch ini, nanti dia akan mengenerate hash table. Nanti itu maksudnya kalau ada kasus misalnya variabel L itu 4 misalnya. Ini kan ada case-nya. Nah, berarti nanti setiap kali kodenya lewat sini, itu kalau ditaruh 4 isinya, dia akan otomatis memorinya lompat ke blok kode yang ini. Jadi dia nggak ada namanya kayak tiap iterasi dia if lagi gitu. Seperti ini kan if satu enggak, if lagi, cek lagi. Nah, tapi kalau pakai switch itu enggak, pakai hash table dia. Kalau ini 4 berarti nanti masuk ke memori yang ada isinya 4. Dan udah gitu aja. Terus juga kalau dalam CPU itu yang modern, ya kalau ini sih nggak modern, tapi untuk yang modern itu dia ada branch prediction, dan kalau pakai metode switch itu lebih kena branch predictionnya, lebih banyak benernya, jadi lebih kenceng aja. Terus juga ada beberapa compiler optimization khusus untuk switch dibanding if else. Ya, overall untuk di CPU-nya, untuk di microcontrollernya pakai switch ini akan menurunkan instruction yang dibutuhkan untuk satu loop ini. Nah, terus selanjutnya kalau kita lihat ini di P2, di kode sebelumnya itu ada bitwise 0xFF. Berarti A ini nanti bakalan di invert. Itu aja. Invert untuk 8 bit. Nah, ini invertnya kita ilangin, XOR kita ilangin. Karena udah di streamline lah sama saya. Kalau ini kan agak berantakan itu di not macam-macam. Nah, kalau ini udah dihilangin, gak usah pakai not. Terus ini juga bisa dilihat misalnya untuk case 1 A sama dengan D1. Nah, berarti nanti A ini akan berisi angka yang ada di D yang sedang bakalan ditampilkan oleh multiplexer. Terus ada A plus sama dengan nomor-nomor. Nah, apa maksud nomor ini? Itu ada di sini. Misal kita mau nyalakan yang ketiga, digit ketiga. Yang mana yang nyala itu dari pin P4, P2,4 sampai P2,7. Nah, itu kalau di binary itu ini itu yang 0 nih. P20. Terus makin ke kiri itu makin P paling besar. Jadi yang kiri ini tuh
Analoginya seperti P2,7, di sini P2,7. Nah, misalnya kita mau nyalakan yang sini deh. Nah, kalau begitu kan kita mau ini ya, kalau berdasarkan dari lainnya itu berarti yang ini yang dinyalakan, yang 13. Nah, kalau di sini itu binernya ini yang dienolkan. Nah, kenapa 0? Karena ini sync, ini itu sync. Jadi kalau 0 itu harusnya nyala. Nah, kalau dilihat itu decimal numbernya 208. Jadi kalau kita masukkan 208 ke variabel yang ini, ke variabel yang merepresentasikan binary di array P2 ini, itu 208 akan begini, akan nyalakan yang digit kedua. Nah, kalau kita lihat di kodenya itu seperti demikian. Kita lihat untuk case 2 yaitu digit kedua itu plusnya 208. Dan yang lain juga sama, misalnya mau yang paling kiri gitu kan. Berarti yang paling digit terakhir yang 4 itu 102, 102 seperti itu. Di sini ada sambandingan D4. Berarti itu maksudnya nanti yang ditampilkan itu D4. Jadi tampilkan ini berdasarkan angka 4 bit yang berangka 4 di sini di char ini di decode sebagai binary. Nah, binary ini nanti masuk ke ABCD yang ditranslate ke format 7 segment. Nah, selanjutnya ini ada kita kasih delay kan. Nah, idealnya ini kita nggak pakai delay, kayak dihancurin aja ini kodenya. Nah, tapi karena ini simulasi, kalau kita run misalnya itu nggak akan, ya beginilah, Proteusnya nge-lag atau gimana, intinya nggak akan work. Jadi kalau Proteus harus pakai delay yang kayak tadi. Nah, untuk real world gimana delaynya? Delaynya itu tergantung dari kecepatan 74 LS47 untuk memproses sinyal ini. Jadi ya dibikin delaynya supaya pas lah, mereka bisa menerima digit 4 bit secara benar. Selanjutnya juga yang perlu dikonsiderasikan adalah rise time dan fall time dari transistor BJT yang dipakai. Seperti itu. Nah, terus untuk 4C 3D ya. Untuk 3D itu sama, saya bikin yang paling baru. Dan yang paling baru itu sebenarnya sama aja sama kayak 3C, tetapi inputnya itu di dalam satu variabel. Oke, untuk kode 4D itu untuk kode 3D itu seperti ini. Di bawahnya sama kayak yang 3C multiplexernya, tetapi kita ini disatuin angkanya, terus dipisah-pisah lah angkanya, supaya yang di satu itu digit pertama itu berapa tuh, yaitu 6, terus 789, karena ini 6789. Dan kalau di run itu jalan. Ya, jalan. Nah, untuk tugas 3A sama 3B nggak saya lakukan karena 3C dan 3D ini sebenarnya udah udah menginclude apa yang ditujuankan dari tugas 3A dan 3B. Bedanya ada multiplexernya dan lebih complicated aja untuk 3C dan 3D. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.